Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas dengan tema besar, tema tentang rumah tangga, di mana ini menjadi problematika yang paling banyak terjadi di zaman sekarang. Di mana orang membangun rumah tangganya bukan berdasarkan ilmu dan takwa. Padahal pondasi aktivitas apapun harus dibangun di atas dua, ilmu dan takwa. Apapun, for everything, semua hal itu harus dibangun dua, ilmu dan takwa. Kita bekerja, kalau tidak punya ilmunya, pekerjaan tersebut rusak gara-gara kita. Contoh, orang profesi sebagai misalkan yang benar-benar AC, dia kalau nggak punya ilmu tentang AC, inginnya memperbaiki, tapi justru malah merusaknya. Karena tidak punya ilmunya. Orang bekerja menjadi sebagai driver, belum pernah dia nyetir, tapi mengiyakan untuk menjadi driver. Karena tidak memiliki ilmunya, akhirnya nabrak, rusak, dan seterusnya. Pun begitu. Bagaimana mungkin kita menjalani aktivitas yang tidak setahun 2 tahun, tidak sebulan 2 bulan, tidak seminggu 2 minggu. Kita menjalani aktivitas sebagai seorang suami dan istri itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluhan-puluhan tahun, bahkan kalau diridhoi Allah sampai ke dalam surga. Oleh karena ibadah yang penghuni dunia lakukan dan nanti akan mereka lakukan lagi ketika di surga adalah 3. Yang pertama tauhid, yang kedua zikir, dan yang ketiga adalah nikah. Ketika Anda berijab kabul, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka binti Fatimah bintu Muhammadin misalkan, bimahrin 5 jaramat zahaban atau min zahabin, jaramat min zahabin naqdan. Kemudian kita katakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur naqdan. Itu akad nikah dalam bahasa Arab. Itu menjadikan kalau kita meninggal dunia, maka kita akan berjumpa lagi dengan pasangan kita kelak sebagai suami istri. Kalau dua-duanya soleh dan soleha, berjumpa lagi di surga. Makanya pernikahan adalah ibadah terlama, bukan ibadah sebentar. Mustahil kalau kita menjalankan ibadah paling lama justru dengan ilmu yang sebentar, dengan ilmu yang sedikit. Mengapa banyak perceraian terjadi, banyak pertikaian terjadi? Dikarenakan kurang ilmu. Dan yang kedua, kurang takwa, di antara salah satunya atau keduanya. Oleh karena itu pada pengadilan negeri di banyak daerah meneliti perceraian 90% terjadi satu, kata mereka, paling banyak terjadi dikarenakan suami istri salah satunya atau keduanya tidak sholat. Dan pada akhirnya kalau satunya taat, yang satunya tidak taat, akan Allah pisahkan juga pada akhirnya. Allah pisahkan. Kita tahu banyak istri Nabi yang juga tidak taat kepada suaminya. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot, Allah pisahkan mereka pada akhirnya. Ada juga suaminya tidak taat, istrinya taat. Seperti Asiyah imra'atu Fir'aun. Allah pisahkan juga pada akhirnya. Jadi at the end of the day, pada akhirnya, at the endingnya, yang takwa haruslah bersama yang takwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah." Seorang pezina itu enggak cocok nikah sama orang beriman. Maksudnya apa? Kalau dia belum taubat. Maka tema pembahasan ini kan adalah berkenaan dengan selingkuh. Ya. Maka seorang yang memiliki kesalahan dalam rumah tangganya, dia harus paham bahwa dia telah melakukan dosa besar ketika melakukan perselingkuhan atau ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kepada perzinahan. Na'udzubillah. Maka dalam hal ini kita akan membahas berkenaan dengan apa
bekal persiapan untuk mempertahankan rumah tangga agar on the track kita ingin bersama-sama menuju surga. Sebagaimana ketika berakad terucap, katakan kepada suami Anda, kepada istri Anda, saya menikahi Anda agar Anda menolong saya semakin dekat menuju Allah. Dan kamu menikahi saya agar saya berusaha menolongmu agar dirimu semakin dekat kepada Allah. Begitu, mindsetnya begitu. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha, ketika dikatakan kepadanya oleh wanita-wanita di kalangan Quraisy, enak ya kamu nikahin sama Muhammad, nikah bersama Muhammad. Enak ya kamu begini. Apa Khadijah? Demi Allah, selama aku berumah tangga dengan Muhammad, aku tidak pernah terfikirkan bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad. Tapi aku yang memikirkan adalah bagaimana Muhammad bersenang-senang denganku. Jadi yang pola pikirnya adalah bukan bagaimana kita menikmati, tapi bagaimana kita merasa bahwa pasangan kita nyaman dengan kita. Dan pada akhirnya cinta itu bukan mengungkapkan perasaan, bukan hanya itu doang, tapi bagaimana perasaan tersebut terbingkai dalam bingkai takwa yang juga nantinya keduanya saling ridho dan saling memiliki kasih sayang. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, di antara ayat-ayatnya Allah mengatakan pernikahan, akad nikah itu bagian daripada tanda kekuasaan Allah. Ketika Allah mengatakan wa min ayatihi, ayat apapun dalam Al-Quran, ketika Allah memulainya dengan wa min ayatihi, berarti perkara yang datang setelahnya itu bukan perkara remeh, bukan perkara remeh, perkara besar berarti. Karena Allah katakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, kalian diciptakan berpasangan kemudian menikah, litaskunu ilaiha, agar kalian saling mengasih sayang. Jadi tujuan inti pernikahan selain daripada surga adalah mencapai ketenangan dan mencapai puncak kasih sayang. Kalau tidak mendapatkan ini, maka berarti kita jauh daripada tujuan pernikahan itu sendiri. Karena Allah sudah katakan litaskunu ilaiha, Allah yang menyuruh kita untuk menenangkan diri kita dengan pasangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian mawaddah. Mawaddah itu adalah kasih sayang yang terjalin kalau punya anak, itu mawaddah. Rahmah, kasih sayang yang terbangun atas perhatian dan bukti. Jadi definisinya dua itu. Maknanya cinta itu bukan soal perkataan dan perasaan, tapi lebih dominan perjuangan dan pengorbanan. Kalau ada orang cinta kepada Nabi, ya saya cinta kepada Nabi, tapi tidak dibuktikan dengan amalannya, tidak dibuktikan dengan pakaiannya, tidak dibuktikan dengan gaya hidupnya, dia tidak cinta Nabi. Siapa yang dicintai kalau gitu? Cinta kepada Nabi itu dibuktikan. Sama, cinta kepada pasangan dibuktikan. Pembuktian pada akhirnya, bukan sekedar kata-kata belaka. Ya, memang cinta terkadang butuh untuk diungkapkan, butuh. Nabi SAW ketika mengungkapkan cintanya kepada Khadijah, inni qad ruziktu hubbaha, aku telah dianugerahkan kecintaan untuk mencintainya. Mencintai Khadijah adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengungkapkan cintanya dengan cara demikian. Elegan sekali, romantis sekali. Cara mengungkapkan cintanya adalah aku diberikan rezeki untuk mencintainya. Bahkan cara Rasulullah mengungkapkan cinta kepada cucunya Al-Hasan Al-Husain, apa kata beliau? Allahumma inni uhibbu fa ahibba man yuhibbu. Kata Rasulullah kepada cucunya, ya Allah, aku mencintainya. Fa ahibbah, dan cintailah dia. Wa ahibba man yuhibbu, dan cintailah orang yang mencintainya. Tidak ada pengungkapan cinta yang lebih romantis dan lebih indah dibandingkan Rasul. Bayangkan, kalau kita mengungkapkan cinta, kita hanya bilang I love you, selesai. Tapi dia Rasulullah, kalau kita katakan aku mencintaimu, semoga Allah mencintaimu juga, dan semoga orang yang mencintaimu dicintai juga oleh Allah. Luar biasa, luar biasa.
Begini cara buka cinta Rasul. Sekarang kita, bagaimana cara kita mengungkapkan cinta kepada sahabat kita? Karena pada akhirnya, anta ma'aman ahbabta. Kita akan bersama orang yang kita cintai. Siapa orang yang kita cintai? Dan di atas apa kita mencintai orang tersebut? Maka pastikanlah orang yang kita cintai juga mencintai Allah. Dan orang yang kita cintai juga dicintai oleh Allah. Pastikanlah orang yang kita cintai adalah orang yang soleh dan soleha. Makanya pernah ada seorang adab badui datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki amalan seperti Umar, Abu Bakar, tidak. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku punya satu amalan. Aku cinta dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah tersenyum. Rasulullah katakan, anta ma'aman ahbabta. Dalam hadis lain, al-mar'u, bersama orang yang dicintainya. Orang bersama orang yang dicintainya. Kemudian kata Anas bin Malik mengomentari hadis ini, tidaklah ada amalan yang paling aku sukai setelah Islam kecuali hadis ini, kata Anas. Yaitu berkumpul dengan orang yang dicintainya. Karena kata Anas, demi Allah aku mencintai Allah dan Rasulnya. Anas yakin karena dia mencintai Nabi, dia akan dikumpulkan juga bersama Nabi. Buktikan cinta kita pada akhir. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bahas ini semua, kita harus tahu bahwa pernikahan ini adalah tradisinya para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah katakan, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kami telah kirimkan rasul-rasul sebelummu, Rasulullah, dan mereka memiliki istri dan anak. Di sini Allah katakan azwajan wa dzurriyyah. Azwaj dengan lafaz jamak. Berarti apa? Setiap nabi itu istrinya bukan cuma satu, lebih dari satu. Azwajan itu di atas dua, berarti tiga ke atas. Azwajan wa dzurriyyah, dan keturunannya banyak. Wa dzurriyyah. Di sini difahami, kata para ulama, semua nabi dan rasul tidak ada yang tidak menikah. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa? Apakah Nabi Isa menikah? Bukankah Nabi Isa diangkat ke langit dahulu? Nah, bagaimana cara jawabnya? Kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi juga disebutkan bahwa di antara tujuan Nabi Isa turun lagi nanti ke muka bumi di akhir zaman, tujuannya adalah untuk apa? Nikah dan punya anak. Tujuan Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Selain daripada membunuh Dajjal, selain daripada memimpin khalifah kaum muslimin, tujuan berikutnya adalah menikah untuk menyempurnakan sunnatul anbiya. Oleh karenanya kata Rasulullah, nikahu sunnati. Nikah adalah bagian daripada sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, dia bukan golonganku, kata Rasulullah. Artinya nikah itu bagian daripada sunnah Nabi, sunnah Rasul. Dan punya anak bagian daripada sunnah Nabi dan sunnah Rasul. Tapi anak juga rezeki. Tapi ingat, tidak ada satupun di antara Nabi dan Rasul yang child free. Gak ada. Semuanya pada punya. Tapi kalau Anda belum mengikhtiarkan untuk punya anak tapi belum diberi anak, maka itu bagian daripada rezeki. Anak rezeki pada tidak, bukan kita yang memutuskan, Allah yang memutuskan. Tapi kalau memutuskan untuk tidak punya anak, maka ini menyelisihi sunnahnya para nabi dan rasul. Oleh karenanya nikah ini adalah ibadah yang sampai ke dalam surga. Ibadah yang sampai ke dalam surga. Bahkan di antara hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinih. Siapa yang menikah maka dia telah sempurna setengah agamanya. Jadi kalau para jomblo yang belum nikah, itu agamanya baru setengah. Karena kata Rasulullah, yang nikah setengahnya lagi disempurnakan. Mengapa demikian? Dikarenakan banyak ibadah-ibadah yang menjadi nilai tambah ketika seorang nikah. Oleh karenanya seorang bisa lebih fokus untuk menundukkan pandangannya, lebih fokus untuk menyalurkan hasrat biologis kepada yang halal. Bahkan, mohon maaf, berhubungan suami istri itu sedekah.
Sebagaimana kata Rasulullah, sedekah. Karena kenapa? Karena ketika kita menaruh hasrat kepada yang halal, berarti itu berpahala dibandingkan ketika kita menaruh hasrat kepada yang Allah haramkan. Maka pernikahan ini perlu dijaga, perlu dibingkai, perlu untuk dirawat. Sebagaimana kita menyiram tanaman, maka kita ingin merawatnya, melihatnya mekar, tumbuh indah, maka tumbuhkanlah pernikahan. Oleh karena itu kata para ulama, mencintai seorang itu ada tahapannya. Enggak ketika ngelihat langsung pengen nikah. Enggak. Ada tahapannya. Pertama, menyukai dengan alasan yang benar. Kedua, baru memutuskan untuk mengkhidbahnya, menikahinya. Baru memutuskan untuk mencintainya. Kapan? Setelah menikah. Memutuskan untuk mencintai dan memutuskan untuk mengabadikan cinta, itu kapan? Setelah akad ijab qabul terucap. Kenapa orang sekarang sering terjadi persengketaan, perceraian, berantem? Karena mereka memutuskan untuk mencintai dari awal saja sudah salah. Bukan the next stage, dari awal sudah salah. Harusnya memutuskan untuk mencintai kapan? Pas menikah, bukan sebelum nikah. Bukan. Salah kita dalam mencintai. Jadi tahapan kita dalam mencintai saja sudah salah. Gimana berikutnya kalau gitu? Gimana berikutnya? Maka Islam itu selalu menjaga supaya tidak asal mengumbarkan cinta kecuali kepada orang yang halal. Dalam hal ini berarti ijab dan qabul. Ya. Kemudian di antara hal berikutnya dalam mempertahankan rumah tangga adalah mengetahui tentang kewajiban. Mengapa saya tidak bilang hak? Kenapa? Hak itu ada kalau dibicarakan kita sengketa. Baru kita berbicara masalah hak. Tapi yang lebih utama adalah bicara masalah kewajiban. Jadi dalam rumah tangga usahakan lupakan dulu hak. Hak lupakan dulu. Dominan ngapain? Jalankan kewajiban. Dalam hal ini saya sering katakan, kita dalam rumah tangga ini seperti di perusahaan yang bernama rumah tangga. Saya menjadi karyawannya, anti menjadi karyawannya. Yang CEO-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun saya berbuat baik kepada perusahaan rumah tangga ini, saya mendapatkan gaji dan pahala dari Allah. Kapanpun anti berbuat baik dalam rumah tangga ini, maka anti mendapatkan gaji dari Allah Subhanahu wa taala, berupa pahala, berupa surga. Kalau fokus dengan kewajiban-kewajibannya, niscaya tidak akan banyak ribut. Karena yang dipikirkan bagaimana dia meridhoi Allah, bukan meridhoi pasangan. Yang dipikirkan bagaimana menyenangkan Allah, bukan menyenangkan pasangan saja. Jadi yang dipikirkan, apakah Allah ridho dengan perbuatan saya? Itu yang dipikirkan. Apakah Allah ridho dengan sikap saya? Itu yang dipikirkan. Bagaimana mengetahui Allah ridho atau tidak? Bagaimana mengetahui Allah ridho atau tidak terhadap perbuatan kita? Tidak mungkin, tidak bukan kecuali dengan belajar. Apa hak istri yang harus kita penuhi? Apa hak suami yang harus kita penuhi? Harus kita tahu. Apa hak pasangan dan apa kewajiban kita? Gitu. Jangan kebalik. Apa kewajiban pasangan dan hak kita? Jangan kebalik. Jadi yang pertama difikirkan adalah apa kewajiban saya dan apa hak pasangan saya. Sudahkah saya menunaikan hak pasangan saya? Sudahkah saya menunaikan kewajiban saya? Itu yang difikirkan pertama kali. Sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Maka untuk mempertahankan rumah tangga harus dengan takwa. Oleh karenanya mengapa ayat وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ dalam surat At-Talaq. Mengapa ayat ini? Kita artinya semua. Siapa yang bertakwa, Allah beri jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang tidak dia pernah sangka. Dan siapa yang bertawakal, maka Allah mencukupinya. Mengapa pertanyaannya? Mengapa ayat ini ada di dalam surat At-Talaq? Kenapa bukan surat Al-Baqarah? Kenapa enggak surat Ali Imran? Yang notabene
membahas keluarga, atau surat An-Nisa membahas perempuan. Kenapa dibahas surat Tolak? Kenapa? Kata para ulama dijelaskan di dalam ilmu namanya ilmu munasabat. Ini salah satu cabang dalam ilmu tafsir namanya ilmu munasabat. Ilmu korelasi. Mengapa Allah taruh ayat ini di surat ini dan Allah taruh ayat ini setelah ayat ini dan setelahnya ayat ini, itu dibahas dalam ilmu munasabat. Kata para ulama, dikarenakan banyak terjadi problematika rumah tangga, cara penyelesaiannya mereka lakukan bukan dengan takwa, tapi dengan adu ego masing-masing. Maka Allah dikuatkan di sini. Siapa yang bertakwa, Allah cari solusinya, Allah ganti dengan solusinya. Solusinya takwa. Betapa banyak hadirin sekalian. Masalah tidak selesai dengan banyaknya uang kita. Tidak selesai dengan tingginya IQ kita. Tidak selesai dengan kuatnya tenaga kita. Tapi ia mampu terselesaikan dengan takwa. Banyak masalah dihadapi dunia ini, kita bingung, udah stuck. Gimana jalan keluarnya? Gak tahu lagi. Lupa bahwa solusi itu ada di sujud-sujud panjang. Solusi itu ada dalam doa-doa yang berlinang air mata. Solusi itu ada kalau kita memperbaiki wudu, memperbaiki sholat. Solusi itu ada di sana. Kita lupa. Kita terlalu mengandalkan akal dan otak kita yang terbatas. Padahal Allah sudah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan limited kemampuannya, limited skillnya, limited uangnya, limited kekuatannya. Everything is limited. Kita limited. Kita bukan terbatas. Kita sangat terbatas. Maka andalkan Dia yang Maha Kuat. Siapa lagi kalau bukan Dia tempat berlindung dan bernaung dan bersandar? Kalau bukan Dia zat yang menciptakan kita semua. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di sini untuk menjadi orang sebaik-baik di keluarga. Sebagaimana kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik di depan keluarganya. Maknanya apa? Testimoni paling jujur itu dari keluarga. Kalau bahasa kita Pak, the honest review adalah dari keluarga, dari family, dari istri, dari orang tua, dari anak. Karena mereka 24 hour bersama kita di rumah. Oke, nggak 24 hour misalkan, tapi paling sering dominan bersama mereka. Oleh karena itu, orang ketahuan baik buruknya di mana? Di keluarga. Kalau orang berbuat baik di depan bosnya, di depan temannya, di depan kerabatnya, di depan asistennya, itu gak kelihatan baiknya. Baru kelihatan baik betul-betul di depan keluarganya. Bagaimana dia mentreatment istrinya, bagaimana dia mentreatment orang tuanya, bagaimana dia mentreatment keluarganya. Karena mereka tidak kelihatan di public, private, otomatis lebih honest ketika mereview, lebih jujur ketika mereview. Reviewnya itu valid, bahasa anak muda, valid. No debat, valid, no debat. Valid. Kita kalau review di toko hijau atau toko oranye, kita tahu ya, ada bintang 5, ada bintang 3, bintang 2. Nah, bagaimana review istri kita terhadap kita? Ketahuan. Sifat asli diri kita. Bagaimana dahulu? Seorang kita tahu, seorang sahabiat yang kehilangan suaminya, Ummu Salamah, kehilangan siapa? Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, kemudian Ummu Salamah sedih. Akhirnya dia diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Itu doanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku dan gantikanlah aku yang lebih baik daripadanya. Ketika Ummu Salamah berdoa dengan doa ini, dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia ulangi, wa akhlif li khairan minha. Gantikan aku yang lebih baik daripada dirinya. Dia berpikir, kenapa teriak? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa yang lebih baik daripada suamiku ini? Gak ada.
ada orang yang lebih baik daripada suamiku ini. Sedangkan doanya adalah gantikan aku yang lebih baik daripada dirinya. Dia menyangka tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tidak ada suami yang the best seperti Abu Salamah. Tidak ada. Sampai akhirnya dia mengingatkan, ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikabulkan doanya Ummu Salamah. Siapa yang menjadi suami daripada Ummu Salamah setelah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini the honest review, the most honest review. Review paling jujur. Saya ketika baca hadis ini, gimana itu cara Abu Salamah sampai mendapatkan honest reviewnya Abu Salamah, Ummu Salamah. Sampai-sampai Ummu Salamah tidak yakin lagi dan tidak percaya bahwa ada orang yang lebih baik daripada suaminya. Gak percaya. Gak yakin ada orang lebih baik daripada suaminya. Saking baiknya suaminya kepada dirinya. Dan pada akhirnya hadirin sekalian, kita berbuat baik kepada pasangan, hakikatnya itu bermuamalahnya dengan Allah, bukan kepada pasangan. Bukan. Jadi kalau kita berbuat baik kepada pasangan, kita tidak dapat pahala dari dia. Dapat pahala dari siapa? Dari Allah. Katakan kepada pasangan, kalau Anda berbuat baik kepada saya, Anda dapat pahala dari Allah, bukan pahala dari saya. Kalau Anda dapat duit dari saya, kecil duit saya. Berapa hadiah yang saya kasih untukmu dibandingkan surga yang Allah janjikan? Siapa yang bertakwa Allah berjalan keluar. Siapa yang bertakwa jaminannya surga. Surga. Hadirin sekalian, rumah tangga itu final destination-nya adalah surga. Final orientation-nya adalah surga. Kerdil sekali kita kalau memikirkan rumah tangga itu hanya sebatas di dunia saja. Kerdil sekali. Padahal perjalanan begitu panjang dan rumah tangga dan ibadah terpanjang pada hakikatnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu cara di antara mempertahankan rumah tangga berikutnya adalah memaafkan. Harus sering-sering memaafkan. Pada kesalahan-kesalahan yang bisa dimaafkan. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang mampu ditolerir. Kesalahan ini maksudnya gimana? Kesalahan yang tidak berakibat kepada keluarnya seorang dari agamanya. Itu masih ditolerir. Selama dia masih beragama dan masih mau berbuat baik, maka dia masih pantas untuk dimaafkan. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu, gitu kata Rasulullah. Orang yang bertaubat, itikat mau bertaubat, bahkan dia telah bertaubat, maka seperti seorang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Alangkah baiknya Allah ketika kita punya dosa banyak, kemudian Allah memaafkan, seperti tidak berdosa lagi dari kita. Baik sekali Allah. Kita sudah paham Allah Maha Pengampun. Mengapa kita tidak menjadi hamba yang juga sama-sama pengampun? Seperti sifatnya Allah Maha Pengampun. Ampuni kesalahan istrimu. Ampuni kesalahan suamimu. Sebagaimana suamimu salah, dirimu pun bisa salah. Bisa salah. Kapan dia berbuat kesalahan, pun nantinya engkau akan berbuat kesalahan juga. Dunia ini berputar seperti roda yang berputar. Sewaktu-waktu kamu salah, sewaktu-waktu dia salah. Maka ketika dia salah, maafkan. Ketika kamu salah, dia akan maafkanmu. Begitu. Oleh karenanya konsep rumah tangga Ummu Darda dan Abu Darda gimana? Kalau aku marah, maka ridholah. Buatlah aku ridho. Faraddini bih. Kalau kamu marah, aku akan membuatmu ridho. Aku akan menyenangkan hatimu. Kata Ummu Darda kepada Abu Darda, karena kalau tidak begini, kita akan cepat berpisah. Saling mengingatkan, saling menjadi pemaham antara kedua belah pihak. Makanya kata Rasulullah SAW, la yafraqu mu'minun mu'minah in radiya minha khuluqan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kita itu tidak benci kepada sikap saudara kita berlebihan. Kalau kita benci salah satu sikapnya, maka kita berusaha senang dengan sikapnya yang lain. Istri kita punya satu kesalahan, maka cari kelebihan-kelebihan lain. Lebihan yang ingin dilihat, bukan kekurangan. Ya. Kemudian juga yang keempat caranya adalah lupakan. Lupakan kesalahan. Lupakan kesalahan. Kebanyakan
Para wanita ini biasanya saya sering sebut, para wanita adalah ahli sejarah nomor 1. Wanita itu ahli sejarah. Dari mana tahunya? Para wanita itu kalau lagi ngobrol kadang-kadang suka ngungkit lagi permasalahan 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu. Padahal bahkan chat-chat itu masih ditumpukin, masih ada kronologinya. Kamu mau saya tunjukin chat kamu yang kemarin-kemarin? Padahal sebenarnya udah lupa. Ya. Kamu tahu kesalahan kamu 3 bulan yang lalu, gini. Ahli sejarah nomor 1 itu wanita. Maka dalam hal ini lupakan kesalahan, maafkan dan lupakan. Wal ya'fu wal yasfahu. Kata Allah, maafkan. Wal ya'fu. Maaf itu maksudnya apa? Afu itu apa? Kita sering doa, Allahumma innaka afuwun karim. Afu itu artinya apa? Kita memohon maaf sekaligus dihapuskan dosa kita. Jadi kalau kita memohon maaf dengan kata afa, itu tandanya apa? Kita memohon maaf sekaligus minta dilupakan. Itu afu. Banyak di antara kita memaafkan, tapi tidak melupakan. Ustadz, bukankah kita boleh untuk tidak melupakan kesalahan supaya berhati-hati? Melupakan itu bukan berarti lupa total, tidak. Maksudnya adalah tidak mengungkit-ungkit lagi. Waspada iya, tapi tidak mengungkit-ungkit lagi. Banyak permasalahan jadi kompleks karena diungkit-ungkit lagi. Memang hukum asalnya wanita itu butuh reconfirmation, butuh diulang statementnya. Itu diulang memang, itu diulang. Sifat asli wanita itu diulang. Kadang mengungkit permasalahan yang sudah lalu itu supaya apa? Mendengarkan perkataan iya atau tidak saja. Jadi kita sebagai laki-laki harus paham karakter sifat wanita itu memang begitu. Dia dominan, harus ada statement yang diulang. Sebagaimana dulu Sofiyah bintu Huyai, kita tahu ya. Sofiyah itu sebelum menikah dengan Rasulullah sangat benci pada Rasulullah. Bahkan ketika sudah menikah pun di awal-awal pernikahan sangat benci kepada Rasulullah. Gimana tidak benci? Bapaknya meninggal, dibunuh pasukan Rasulullah. Kemudian kakaknya meninggal, pamannya meninggal, keluarganya meninggal, kampungnya habis, meninggal semua. Dinikahkan oleh pemimpin yang membunuh pamannya, bapaknya, kakaknya. Gimana perasaan? Sofiyah sangat benci kepada Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah itu sering kali mengingatkan Sofiyah. Wahai Sofiyah, sesungguhnya kami membunuh ayahmu, kakakmu, pamanmu itu karena dalam kondisi peperangan. Tidak ada pilihan. Tidak pilihan lagi ketika itu. Rasulullah berusaha ngingetin terus berkali-kali. Kata sahabat itu, kata Sofiyah itu, "Mazalat." Terus berulang-ulang kali Rasulullah mengulang-ulang perkataan itu. Kata Sofiyah menjelaskan ini. Tandanya apa? Perempuan memang butuh untuk diulang-ulang. Sampai-sampai kita sering ya, istri itu nanya, "Sayang, kamu cinta gak sih sama aku?" Sering nanya gitu. Padahal udah anak 3, anaknya udah 5. Nanya, "Kamu cinta gak sama aku?" Kalau gak cinta gak jadi anak tuh. Kan gitu. Tapi memang butuh diulang. Bilang aja, "Iya aku cinta sama kamu," selesai. Kadang butuh satu kata itu doang, selesai. Maka kita harus paham seni berkomunikasi suami istri. Harus paham. Karena komunikasi berbeda. Suami cenderung jawabnya singkat-singkat. Contoh misalkan ketika istri lagi izin, "Yang aku izin pergi ke rumah temen ya, gini. Boleh gak gini, panjang misalkan." Semua cuma jawab jempol doang. Kadang-kadang cuman oh kak. Itu kalau nggak paham seni komunikasinya sering terjadi cekcok rumah tangga gara-gara kayak gitu. Kadang suami cuma balas ya, ya. Padahal sebenarnya istri pengen dibalas. Makanya wanita itu 20.000 karakter kosakata tidak cukup. Laki-laki 140 karakternya mungkin nggak habis. Ya kan? Makanya kalau di Twitter itu nggak cukup tuh.
Maka apa wahai Anda para wanita, ketika suami Anda jawab singkat-singkat di message, justru bangga. Oh berarti emang laki banget nih suami Anda, laki banget nih. Karena buktinya apa? Jawabnya pendek-pendek. Ya. Harus bersyukur gitu. Terkadang itu. Apalagi kalau di chatnya kapan? Pas di waktu sore atau malam. Oh udah kehabisan kata. Makanya mengapa suami ketika pulang ke rumah itu bukan pengen ditanya, pengen diapain? Pengen dilayanin. Karena kata-katanya sudah habis kapan? Dari pagi, siang, sore. Malam itu udah habis kata-katanya. Karakter katanya itu udah habis. Udah dihabisin untuk dunia kerja, ngobrol sana sini. Rumah nggak pengen diintegrasi lagi. Nggak pengen diwawancara lagi. Sudah cukup. Denger aja. Kamu jangan ngapain aja. Bukan ditanya. Gitu. Itu seni komunikasi berbeda antara suami dan istri. Ini harus dipahami hal semacam ini. Karena kalau kita nggak paham dengan semacam ini, sering kali percekcokan rumah tangga salah paham dikarenakan bedanya seni komunikasi antara suami dan istri. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga Rasulullah SAW itu juga dipenuhi dengan masalah. Ada juga masalah kepada, kita tahu Aisyah pernah banting piring, ya kan? Sofiyah benci pada Rasulullah, kemudian Rasul ingat-ingatan. Ya. Hafsah cemburu, seringkali cemburu. Kemudian juga Ummu Salamah juga pernah menasihati Rasulullah ketika di dalam apa namanya? Dalam tenda ketika itu. Ada permasalahan-permasalahan, ada komunikasi yang dibangun antara Rasul dengan keluarga beliau. Maknanya memang dalam rumah tangga itu sebuah hal yang lumrah. Hanya saja cara penyelesaian Rasulullah itu ada tingkatannya, enggak disamakan. Kalau permasalahan kecil, Rasulullah itu tidak berusaha tidak menanggapinya dengan serius. Contoh ya, ketika tahu kita semua, ketika Zainab bintu Jahsy mengirim makanan ke rumah Aisyah, makanannya buat siapa? Buat Rasulullah. Aisyah melihat, wih ada makanan. Akhirnya lagi pegang makanan, dibanting piringnya. Banting. Apa yang dilakukan Rasulullah? Nah, apakah Rasulullah marah? Kamu makanan orang dibanting gini. Nah, enggak. Rasulullah ngapain? Rasulullah tersenyum, ngambil puing-puing piringnya, ganti dengan piring baru, makanannya dikasih ke sahabat, kemudian berkata, gharat ummukum. Tuh, ibu kalian sedang cemburu. Nah, gitu doang. Kenapa kok Rasulullah nggak marah? Saya tanya, kenapa Rasulullah nggak marah? Nah, karena bagaimana mungkin kita marah kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena cinta yang berlebihan kepada kita? Dia itu kan melakukan kesalahan. Kesalahannya karena apa? Karena dia cinta kepada kita. Gimana mungkin orang yang kita marah ini adalah orang yang cinta kepada kita? Dia marah, dia salah karena cinta yang berlebihan kepada kita. Ngapain kita marah? Atau dia cinta sama kita? Gitu. Jadi ada masalah yang terkadang tidak perlu diselesaikan dengan cara teriak-teriak, bahkan berbicaranya enggak, cuman senyum. Iya, kalau jawab iya. Selesai. Itu level paling rendah untuk menanggapi masalah. Tidak perlu dihadapi dengan apa? Cukup senyuman. Karena terkadang masalah menjadi masalah lagi kalau dibicarakan. Masalah dan menjadi masalah kalau diungkit-ungkit, dibicarakan, jadi pembahasan, jadi topik. So, nggak usah jadi topik. Cukup senyum aja. Oh, dia cemburu, ya udah. Nanti juga nggak cemburu lagi. Selesai. Ya. Terkadang juga Rasulullah SAW mengingatkan secara tegas. Sebagaimana dahulu Hafsah itu memanggil Safiyah dengan sebutan ya bintal Yahud. Anak Yahudi, kata Hafsah kepada Safiyah. Ya. Kemudian kata Rasulullah apa? Ittaqillah ya Hafsah. Wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Nah, terkadang juga ada masalah yang ditangani dengan cara ngomong, komunikasi, nggak didiemin. Ya. Kalau tadi awal didiemin, karena cemburu diemin aja. Kalau yang kedua nih diapain?
Dia ngomong, ittaqillah ya Hafsah, bertakwalah wahai Hafsah. Kadang ada masalah lagi. Tadi seperti Ummu Salamah. Nggak cukup diomongin, tapi harus diulang-ulang. Repetition. Butuh pengulangan. Diulang-ulang. Rasulullah mengatakan, wahai Safiyah, sesungguhnya aku ini pada saat itu memang tidak tidak mau ya harus membunuh bapakmu, pamanmu, kakakmu karena memang kondisinya perang kayak gitu. Dan mereka berusaha untuk membunuhku, maka aku membunuh mereka dalam rangka bela diri. Rasulullah mengingatkan berkali-kali sampai akhirnya Safiyah sangat mencintai Rasulullah. Tidak ada wajah yang aku cintai melebihi Rasulullah SAW, kata Safiyah. Mengapa demikian? Karena memang Rasulullah nge-treatment ini juga beda. Safiyah itu kan orangnya pendek. Ketika mau naik kuda, suatu ketika Rasulullah menjadi apa? Kaki Rasulullah, paha Rasulullah diinjek oleh Safiyah supaya Safiyah naik. Dan itu disaksikan oleh para sahabat liatin dari sahabat. Safiyah naik ke atas kuda, injek pahanya Rasulullah. Romantis sekali. Kita pun begitu. Mobil usahakan jangan buka sendiri istri, buka pintu mobil, masuk. Udah masuk, baru kita masuk. Sederhana. Hal ini sederhana. Bisa kita lakukan dan praktekkan hadirin sekalian. Ya. Kemudian tingkatan ketiga, tingkatan keempat ya. Di tingkatan keempat ketika masalah udah nggak bisa diulang-ulang, kadang butuh untuk diingetin dengan cara sentuhan fisik. Sebagaimana dahulu Aisyah itu pernah ngikutin Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah lagi tidur bersama Aisyah. Kemudian Rasulullah bangun. Aisyah belum tidur ternyata. Rasulullah bangun, Rasulullah keluar disangka Aisyah, Rasulullah itu pergi ke tempat istrinya yang lain. Wah, mau kemana nih Rasulullah? Padahal Rasulullah ngapain? Pergi ke makam Baqi. Aisyah diikutin dari belakang, Gak taunya sampai ke makam Baqi. Sampai akhirnya begitu Rasulullah balik badan, akhirnya Aisyah lari jalan cepat sampai begitu tidur Rasulullah masuk ke kamar, kedengeran suara Aisyah terngap-ngap. Kedengeran. Maka Rasulullah mengingatkan, mengapa engkau wahai Aisyah? Aku ini hanya bertemu dengan Jibril. Aku diperintahkan Jibril untuk mengunjungi makam Baqi. Rasulullah terkesan marah pada saat itu. Maka Rasulullah menekan dada Aisyah. Tekan dada Aisyah. Berusaha untuk ngingetin. Ini peringatan yang bahaya. Kamu keluar malam-malam bahaya. Apalagi sampai ngikutin suaminya, bahaya. Ada level-levelnya dalam permasalahan rumah tangga. Tidak semua dianggap serius dan tidak semua dianggap sepele. Ada level-levelnya. Dan Rasulullah telah mencontohkan bagaimana menjalani rumah tangga sesuai dengan levelnya setiap kali ada permasalahan. Maka dalam hal ini, karena temanya adalah dia berbohong. Ya, apa tadi temanya? Iya. Karena dia berbohong kepada istri, gitu kira-kira. Ini temanya tentang perselingkuhan. Wallahu alam, banyak terjadi perselingkuhan di zaman sekarang, dua modelnya. Tapi yang kedua ini bukan dikategorikan perselingkuhan. Yang pertama, memang selingkuh dan itu dosa besar. Yang kedua, poligami tapi tidak beritahu istri pertama. Yang kedua ini bukan selingkuh, tapi ini memunculkan kezaliman. Saya bilang. Ya. Jadi orang yang poligami tanpa sepengetahuan istrinya akan menimbulkan kezaliman. Mengapa kezaliman? Dikarenakan dalam Islam itu ada qasam, ada pembagian jatah malam. Kalau seandainya dia melakukan, punya dua istri, kemudian satu istrinya nggak tahu, dia sering pulang malam dan seterusnya. Ini gimana dibagi jatah malamnya? Sedangkan setiap istri itu memiliki hak untuk jatah malamnya dibagi adil. Jadi adil dalam konsep poligami itu bukan cinta, bukan. Cinta itu tidak masalah, tidak adil, tidak akan bisa adil. Tidak akan bisa adil. Oleh karena itu doa Rasulullah,
Allahumma hadza qasmi fima amlak fala talubni fima tamlik wala amlik. Di antara doanya Rasulullah adalah, ya Allah, ini adalah pembagianku yang aku bisa usahakan, maka jangan celaku dari sisi yang engkau bisa kendalikan sedangkan aku tidak bisa kendalikan. Itu apa? Hati. Al-qalba, kata periwayat hadis ini. Itu hati. Hati tidak bisa dikendalikan, maka tidak bisa berlaku adil dalam perkara hati. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ayun nasi habbu ilaik, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab secara jujur, siapa? Aisyah, kata Rasulullah. Wa minar rijal ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki ya Rasulullah. Kata Rasulullah, abuha, bapaknya Abu Bakar. Summa ya Rasulullah, summa Umar, summa ya Rasulullah, summa Utsman, summa ya Rasulullah, summa Ali, terus sebutkan sahabat-sahabat. Sampai-sampai si penanya ini siapa? Siapa yang nanya? Siapa yang nanya nih? Amr bin As nanya. Sampai-sampai aku khawatir namaku ditaruh di paling belakang. Mengapa? Karena Rasulullah mentreatment setiap sahabatnya istimewa. Seolah-olah mereka seperti sangat dicintai ya Rasulullah. Makanya mengapa Abu Bakar nanya begitu kepada Rasulullah? Nanya gitu kenapa? Karena ngerasa, wah treatmentnya beda nih. Nanya gitu ke Rasulullah. Ayun nasi habbu ini. Dan Rasulullah itu pun tidak bisa adil dalam perkara hatinya. Tetap orang yang penyintainya adalah Aisyah. Nah, barulah yang menjadi topik pembahasan dalam masa adil adalah pembagian jatah malam dan nafkah. 2. Ya. Jatah malam kalau dia perawan, contoh istri pertama. Ini kita bahas masalah fikih ta'addud, fikih poligami. Karena banyak di luar sana, apalagi di Facebook ya, saya lihat orang banyak bahas jadi bercandaan, poligami itu jadi bercandaan. Tapi tidak paham fikihnya. Enggak paham fikihnya. Yang dipikir poligami itu cuma enaknya doang. Padahal ada fikihnya. Contoh, kalau misalkan mau nikah lagi. Ya. Tapi tidak masalah kalau Anda tidak berniat. Saya pun belum berniat. Nikah lagi. Nikahnya dengan bikr, dengan perawan. Ya. Maka berarti perawan tersebut punya jatah bulan madu 7 hari. 7 hari. Kalau janda berapa? 3. Oh, udah pada pinter, udah pada Masya Allah ini. Udah siap semua berarti dia. Nah, itu ada tahapan itu. Kemudian kalau lagi jalan-jalan, diapain? Diundi siapa yang mau nemenin safar. Nah, meskipun yang lebih baik tidak bersama istrinya. Ya, gitu. Itu ada jatahnya. Dan patokan malam itu kapan? Maghrib. Dan patokan jatah malam itu bermalam itu tidak harus berhubungan. Ya. Jadi kalau kita nginep doang situ, nggak berhubungan, yang misalkan sama istri pertama berhubungan, sama istri kedua nggak berhubungan, tapi pembagian malamnya dapat jatah masing-masing. Ini tetap adil. Jadi yang pembagian adil adalah pembagian jatah malam, bukan pembagian berhubungan. Bukan. Itu ada fikihnya tuh, Ya. Kemudian misalkan kalau misalkan waktu siang itu boleh berkunjung ke berbagai macam istrinya. Ya. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 boleh berkunjung kalau siang. Tapi kalau malam nggak boleh. Malam harus di tempat istri yang menjadi bagian jatah malamnya, khusus untuk malam. Dari ibadah maghrib sampai subuh. Itu ada fikihnya. Ya. Maka dalam hal ini orang kalau mau poligami harus diketahui oleh istrinya. Iya, ini bukan syarat dan rukun. Tapi untuk mencapai keadilan nggak bisa kalau nggak tahu. Gimana caranya kalau istri nggak tahu? Maka wahai Anda para akhwat, ini saya sering dapat konsultasi. Ustadz, saya jadi istri kedua, tapi istri pertama si fulan tidak tahu kalau saya istri keduanya. Saya bilang, jangan mau. Saya bilang, karena ini membahayakan Anda bisa terzalimi hak Anda. Pada seringkali akhirnya cerai. Maka sampaikan di awal, gentle sampaikan di awal. Jangan sampai menunda-nunda dan ini jadi bom waktu. Ujung-ujungnya jadi ambiar semua. Dan masalahnya bukan kepada suami saya, tapi juga kepada anak yang jadi korban pada akhirnya. Bahaya. Sampaikan. Kalau ingin menjalankan syariat, maka
usahakan semaksimal mungkin haruslah sesuai dengan yang ingin ditempuh syariat itu sendiri, yaitu keadilan. Keadilan. Ustadz, bagaimana Ustadz? Saya ada beberapa pertanyaan juga. Bagaimana bila jadinya kalau kita diselingkuhi oleh pasangan kita? Biasanya banyak akhwat yang nanya. Pertama, la taziru waziratu wizra ukhra. Kita itu menanggung dosa sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau kapanpun pasangan Anda melakukan dosa, hubungan dia dengan Allah. Kapanpun kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Allah. Iya, ada harus mengingatkan, tapi jangan tajassus. Makanya saya pribadi agak menyayangkan kalau sampai suami ngecek handphone istri atau istri ngecek handphone suami. Ini tidak perlu. Ini namanya fuduli. Dalam agama kita fuduli. Mencari tahu terhadap suatu hal yang tidak perlu diketahui. Gitu ya. Oh, udah banyak pertanyaan. Ya. Sehingga kita nggak perlu tahu sebetulnya. Karena kalau seandainya itu tidak nampak di hadapan kita, tidak perlu tahu. Udah urusannya sama Allah. Selesai. Dan ini mau jadi tenang. Saya pribadi gitu sama istri. Kamu kalau mau ngecek HP saya silakan mau ngecek. Tapi kamu siap-siap pusing dengan urusan yang saya banyak ini dalam HP saya. Karena urusan saya ini bukan urusan kamu doang. Urusan bisnis, urusan kerjaan, urusan partner. Kamu pusing, mending fokus di rumah. Apa yang menjadi kewajiban kamu, fokus. Karena kebanyakan istri mau tahu urusan suami, akhirnya jadi masalah. Kalau sering kita bilang, bikin penyakit. Apa awalnya? Ngecek HP pasangan. Itu sumber penyakit. Kalau tidak nampak, ya udah urusan dia dengan Allah, selesai. Saya menjalani kewajiban saya, kamu menjalani kewajiban kamu. Apa yang menjadi hak kewajiban rumah tangga kita harus pahami, selesai. Yang tidak perlu kita ketahui tidak perlu, gitu. Tapi seandainya sudah diketahui, barulah cari solusinya. Dan solusi paling pertama adalah takwa. Saya sering bilang, ketika dapat masalah rumah tangga, saya bilang, ibu perbaikian sholat ibu sekarang. Barangkali ini sebab dosa ibu. Kenapa? Karena tidaklah permasalahan rumah tangga terjadi kecuali salah satu atau keduanya tidak taat kepada Allah. Barangkali sholatnya bolong-bolong, barangkali sholatnya tidak khusyuk, barangkali dia mendengarkan musik, barangkali melakukan maksiat. Itu penyebab rumah tangga ada masalah. Kita tahu semua. Perkataan salafus saleh, tidaklah aku mengetahui bahwa ada dosa yang menimpa diriku kecuali dari 3. Adanya perubahan sikap pada pasanganku, adanya perubahan dari tungganganku, dan ada perubahan dari pembantuku, budakku. 3. Kalau ngelihat tiba-tiba motor mobil mogok, atau tiba-tiba SIM ketinggalan, STNK ketinggalan, ditilang, ingat, ini pasti karena dosa saya. Jadi orang beriman itu tidak blaming. Pola pikir utamanya bukan blaming, bukan. Gimana caranya? Yang dipikir adalah ini pasti salah saya. Dan pada akhirnya demikian. Setiap perubahan dari pasangan kita itu pasti ada andil dari diri kita. Contoh Anda, wahai istri, miliki suami misalkan yang selingkuh misalkan. Maka selain daripada bertakwa, memperbaiki sholat, berbanyak doa, kemudian muhasabah. Pikirkan, kenapa ya dia bisa selingkuh ya? Barangkali karena pelayanan saya kurang kepada dia. Barangkali karena saya kurang perhatian kepada dia. Barangkali saya terlalu sering nanya sama dia. Barangkali saya tidak bisa jadi teman curhat dia dan seterusnya. Karena tipikal suami beda. Ada suami yang pengen istrinya selalu diberatkan suaminya. Dan suaminya pengen istrinya itu peka. Ketika gelas lagi nonton TV misalkan, ya, atau nonton kajian misalkan, gelasnya airnya udah dikit, tapi peka tuh, istrinya di belakang, airnya udah habis, refill. Ada yang kayak gitu. Ada suami tipikalnya pengen istrinya itu di samping terus, jadi teman curhat, teman ngobrol. Ada suami kalau makan tuh pengen ditemenin, dilihatin, temenin, ngobrol atau makan bareng. Tipikalnya beda-beda. Nah, poin kedua,
muhasabah. Dipikir lagi, saya apa kurangnya? Pelayanan saya kurang apa gimana? Sebelum blaming, jangan blaming. Nomor terakhir. Baru ketika sudah berusaha perbaiki, sampaikan baik-baik, Mas. Kira-kira kurangnya saya apa sampai Mas itu selingkuh? Kalau ada yang kurang sampaikan. Saya sudah berusaha menjadi yang terbaik. Itu kalau suami digituin, saya percaya dia akan lebih mudah mengakui kesalahannya dibandingkan Anda mengintegrasinya. Mengintegrasi apa menginterogasi? Iya. Dibanding Anda menanyakan pertanyaan, kamu kemana aja? Di sini kamu jam segini di sini. Rekening kamu dikirim ke sini, begini. Udah, itu malah menjauh dan tidak akan mengakui kesalahannya. Kan? Kalaupun mengaku ujung-ujungnya apa? Jadi pisah aja deh, cerai aja deh. Cerai. Kenapa? Karena tidak step by step takwa. Nangis dulu, muhasabah. Baru tabayun. Gitu. Dalam agama kita itu tabayun. Bukan asal ngecek HP dia, ngecek. Atau pakai WhatsApp web, HP-nya sengaja ditekan komputer. Biar disadap. Luar biasa. Jangan, wahai akhwat, jadilah bertakwa. Kalau gitu bedanya, saya sering bilang, jangan balas dosa dengan dosa. Balas dosa dengan takwa. Apa bedanya Anda dengan suami yang selingkuh kalau gitu? Dia melakukan dosa, Anda juga melakukan dosa. Apa bedanya? Ada bedanya kalau gitu. Maka caranya lah, lakukan dengan takwa. Kemudian jalani dengan takwa. Dan nasihati dengan takwa. Takwa. Allah sudah katakan, wa man yattaqillah, ini rumus. Kaidah baku dalam kehidupan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Solusi dengan takwa. Ya. Allah sudah katakan bahkan dalam Quran, yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya mau memperbaiki diri masing-masing, mau mengakui kesalahan, Allah akan beri taufik kepada keduanya. Bahkan dalam Islam itu kalau keduanya nggak mau ketemu, suruh ngapain? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Disuruh ngirim pengutus. Yang dua utusan ini tugasnya ngapain? Supaya islah, balik lagi. Nah, tapi ingat, selama pasangan Anda yang selingkuh tersebut bertaubat, mau memperbaiki diri, maka terimalah taubatnya. Ampunilah dia, maafkanlah dia. Selama dia beriktikad, baik. Tapi seandainya tidak mau berubah, itu sudah sampaikan dengan cara baik. Sampaikan poin A, poin B, poin C, sudah dilakukan semua step by step. Maka wanita yang bertakwa hanya pantas dimiliki oleh laki yang bertakwa saja. Pun begitu, laki-laki yang bertakwa hanya pantas memiliki wanita yang bertakwa saja. Tidak pantas Anda dimiliki oleh seorang yang fajir. Tidak pantas Anda memiliki pasangan yang tidak sholat, sedangkan Anda sholat. Tidak pantas. Tapi ingat, ada step by stepnya untuk menuju pada arah sana.